Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan lanjutan soal dan pembahasan tryout mini 7 yang part 2 ya. Jadi nomor 11 sampai 20. Bagi Anda yang belum lulus di tahap 1, tetap semangat, masih ada tahap 2. Tetap semangat dalam belajar, jadikan kegagalan yang kemarin sebagai guru untuk lebih baik ke depannya. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 11. Semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial dan budaya. Pernyataan berikut merupakan ciri-ciri khusus HAM, yaitu yang C tidak dapat dibagi. Nah, jadi HAM itu memiliki beberapa ciri khusus. Ini ada 5 ya. Yang pertama, kodrati, artinya hak asasi manusia merupakan pemberian dari Tuhan kepada manusia agar hidup terhormat. Yang kedua, hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Jadi hak HAM itu sudah ada melekat pada diri manusia sejak lahir. Universal artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang keempat, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Jadi itu melekat pada diri, jadi tidak dapat diminta dan tidak dapat dicabut. Dan yang kelima, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi tidak dapat dibagi, misalnya si A hanya memperoleh hak sipil, si B hanya memperoleh hak ekonomi. Jadi tidak seperti itu, tapi semua hak itu melekat pada dirinya, maka hak itu tidak dapat dibagi. Soal nomor 12, letak Indonesia sangat strategis sehingga Indonesia menjadi tempat persilangan jalur perdagangan. Banyaknya kaum pendatang di Indonesia mengakibatkan terjadinya akulturasi ras. Di bawah ini yang merupakan ciri dari ras Wedoid adalah yaitu yang B, perawakan kecil. Ras di Indonesia terdiri dari Papua Melanosoid yang berdiam di Pulau Papua dengan ciri fisik rambut keriting, bibir tebal, dan kulit hitam. Ras Wedoid dengan jumlah yang relatif sedikit seperti orang Kubu, Sakai, Mentawai, Enggano, dan Tomuna dengan ciri-ciri fisik perawakan kecil, kulit sawo matang, dan rambut berumbak. Selain itu ada ras Malayan Mongoloid berdiam di sebagian besar kepulauan Indonesia, khususnya di Kepulauan Sumatera dan Jawa dengan ciri-ciri rambut ikal atau lurus, muka agak bulat, kulit putih, sampai sawo matang. Soal nomor 13, bacalah teks berikut. Temulawak adalah tumbuhan herbal yang berasal dari Indonesia. Habitat tanaman ini berada di hutan tropis. Tumbuhan ini mampu hidup di dataran yang rendah secara baik. Tumbuhan ini memiliki kandungan minyak atsiri, kurkumin, dan zat tepung. Tumbuhan ini mempunyai berbagai manfaat dalam mencegah anemia, meningkatkan kerja ginjal, mencegah kanker, dan lain-lain. Bacaan di atas merupakan jenis teks, yaitu yang A, eksposisi. Jadi teks eksposisi itu adalah suatu bentuk wacana yang berusaha menguraikan objek sehingga memperluas pandangan atau pengetahuan pembaca. Tujuan utamanya adalah untuk memberitahukan dan memberi informasi mengenai suatu objek tertentu. Soal nomor 14, angin puting beliung adalah angin dengan kecepatan putaran lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus dari permukaan tanah. Fenomena ini dapat berlangsung maksimal 5 menit. Bencana alam ini dapat terjadi pada siang atau sore hari di musim pancaroba. Angin puting beliung dapat menghancurkan semua benda di sekitarnya. Gejala awal yang perlu diketahui yaitu udara terasa panas dan gerah, ada pertumbuhan awan kumulus di langit. Di antara awan tersebut ada satu jenis awan yang berbatas tepi sangat jelas, berwarna abu-abu menjulang tinggi seperti bunga kol. Awan putih menjadi awan hitam pekat. Pohon bergoyang cepat dan persiapan angin puting beliung terjadi dalam waktu 1 jam. Masyarakat harus mewaspadai gejala alam tersebut. Bacaan di atas merupakan jenis teks yaitu yang D, eksplanasi. Sedangkan teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai suatu proses atau fenomena alam maupun sosial. Teks eksplanasi memiliki fungsi sosial menjelaskan atau menganalisis proses muncul atau terjadinya sesuatu. Tujuan dari teks ini adalah memaparkan sesuatu agar bertambah pengetahuan. Soal nomor 15,
Desi tampak termenung sendiri di kursi teras rumah. Ia teringat saat kakaknya Dani. Saat ini Dani sedang kuliah di luar kota. Desi teringat saat kakaknya membantunya belajar. Desi juga menahan rindu saat teringat Dani yang mengajaknya bermain. Setiap waktu bersama kakaknya dahulu terasa sangat menyenangkan. Dari penggalan cerita di atas merupakan jenis alur cerita, yaitu yang B, mundur. Alur mundur atau bisa disebut regresi adalah sebuah alur yang menceritakan masa lampau yang menjadi klimaks di awal cerita. Rangkaian peristiwa dalam alur mundur berawal dari masa lampau ke masa kini dengan susunan waktu yang tidak sesuai dan tidak beruntut. Soal nomor 16. Seorang pengamat berada di atas sebuah merkusar yang memiliki ketinggian 12 meter. Ia melihat kapal A dan kapal B yang berlayar di laut. Jarak pengamat ke kapal A dan ke kapal B berturut-turut 20 meter dan 13 meter. Posisi kapal A, kapal B, dan kaki merkusar terletak segaris. Jarak antara kapal A dan kapal B adalah yaitu yang C 11 meter. Jadi gambarnya seperti ini, tingginya 12 meter, jarak antara merkusar dengan kapal B 13 meter ya, sedangkan yang A 20 meter. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, jadi AC kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi CD kuadrat. 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat, 200 dikurangi 144, ketemu akar 2. Nah, ini ada kesalahan ya, ini kan 20 kuadrat ini kan 400 seharusnya, ini 200 ya. Jadi 400 dikurangi 144 ketemu akar 256, ketemu 16 meter. Sedangkan BC kuadrat ini berarti BD kuadrat dikurangi CD. Berarti 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan 16. 169 dikurangi 144. Di 13 pangkat 2 itu 169, 12 kuadrat 144 dikurangi ketemu 25. Kemudian BC berarti akar 25 sama dengan 5 meter. Jarak antara A dan B yaitu 16 dikurangi 5 sama dengan 11 meter. Jadi ini 16, ini tahu AC ini 16 meter, sedangkan BC itu 5 meter. Dengan kalau dikurangi berarti 16 kurangi 5 ketemu 11 meter. 17. Sebuah prisma mempunyai 36 rusuk dan 14 sisi. Bentuk alas prisma tersebut adalah yaitu yang C segi 12. Pembahasannya untuk prisma itu banyak rusuk itu berarti 36 dibagi 3. Jadi 12. Jadi segi 12 kan banyak rusuknya kan, kalau prisma kan bentuknya ada 3 bidang ya. Nah, jadi itu dibagi 3 ketemunya 12. Jadi yang alasnya itu ada 12 rusuk, untuk tingginya ada 12 rusuk juga, dan untuk penutupnya ada 12 rusuk, ketemunya 36. Soal nomor 18, apabila gaya sebesar 12 Newton digambarkan dengan anak panah sepanjang 6 cm, maka anak panah sepanjang 30 cm menggambarkan gaya sebesar yaitu yang B 60 Newton. Berdasarkan soal dapat diketahui 12 Newton itu 6, sedangkan 2 Newton 1. Maka untuk anak panah 30 cm menggambarkan gaya sebesar 30 kali 2 ketemunya 60 Newton. Atau bisa saja ini kan kalau 12 Newton ini kan 6 cm, berarti kalau 30 itu kan 6 kali 5. Nah, 12 kali 5 kan sama artinya juga 60 itu. 12 kali 5 kan 60. Nah, ini kalau ini disederhanakan dibagi 6 ini ya. Jadi 2 Newton 1 cm. Berarti kalau 30 cm berarti kan 2 Newton ini 30 kali 2 ketemu 60 Newton. Soal nomor 19, percepatan gravitasi di bulan 1,6 meter per second pangkat 2 dan massa seorang astronot 60 kg. Maka berat astronot itu adalah yaitu yang C 96 Newton. Berdasarkan soal dapat diketahui M-nya 60, gravitasinya 1,6. Nah, ini berarti berat ya, berat W sama dengan M kali G. 60 kali 1,6 ketemu 96 Newton. Soal terakhir nomor 20. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 dengan Raja pertama Sri Jayanegara dan mengalami masa keemasan pada saat diperintah oleh Raja Balaputra Dewa. Kerajaan yang dimaksud adalah yaitu yang C, Kerajaan Sriwijaya.
Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 dengan Raja pertama Sri Jayanegara dan mengalami masa keemasan pada saat diperintah oleh Raja Balaputradewa, putra dari Samaratungga pada abad ke-9. Wilayah Sriwijaya meliputi hampir seluruh Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Semenanjung Melayu. Cukup sekian penjelasan dari saya untuk pembahasan Teomini ke-7 part 2. Untuk soal-soal yang lain bisa ditonton di dua video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.